Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Firda Hermawan. Saya dari kampus Unzah, Prodi TIPS. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep masyarakat dalam ilmu antropologi. Nah, konsep masyarakat dalam ilmu antropologi ini ada beberapa. Yang pertama yaitu definisi masyarakat. Nah, secara umum masyarakat adalah kelompok yang memiliki hubungan tetap dan kepentingan yang sama, seperti sekolah, keluarga, dan berkumpul. Semua negara adalah masyarakat. Masyarakat juga dapat didefinisikan sebagai salah satu komponen sistem sosial, atau kesatuan hidup manusia. Dalam bahasa Inggris, society, istilah masyarakat berasal dari kata Arab yaitu syakara. Nah, yang berarti ikut serta atau partisipasi. Nah, istilah masyarakat juga berasal dari kata saling bergaul, yang dalam istilah ilmiahnya berarti interaksi. Nah, dalam bukunya yang berjudul The Study of Man, seorang ahli antropologi mengatakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah tinggal bersama selama waktu yang cukup lama, sehingga mereka dapat mengorganisasikan diri dan berpikir tentang diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur masyarakat. Nah, unsur masyarakat ini dalam bahasa sehari-hari dan dalam tulisan ilmiah, masyarakat adalah istilah yang digunakan untuk menyebut ketentuan hidup manusia. Istilah masyarakat dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin socius, yang berarti kawan. Istilah masyarakat juga berasal dari kata Arab yang artinya syaraka, yang berarti ikut serta berpartisipasi. Nah, masyarakat adalah memang sekumpulan orang yang saling bergaul, atau bisa disebut juga berkumpul-kumpul mengikuti zaman seperti biasanya. Nah, dalam istilah ilmiah, saling berinteraksi. Setiap kesatuan manusia dapat memiliki persamaan melalui mana anggota mereka dapat berinteraksi satu sama lain. Nah, sebuah misalnya, negara modern memiliki berbagai macam prasarana yang memungkinkan penduduknya berinteraksi secara intensif dan dengan frekuensi yang tinggi. Peran sendiri adalah sistem standar atau peraturan yang mengatur suatu tindakan masyarakat tertentu, dan lembaga atau institut adalah badan atau organisasi yang melakukan tindakan tersebut. Nah, karena kebanyakan bentuk kegiatan manusia yang perlu diatur untuk menjaga peraturan sosial, banyak institusi sosial muncul dalam kehidupan masyarakat. Nah, setiap masyarakat memiliki peranata sosial, itu pastinya, yaitu aturan sosial yang mengatur semua aktivitas sosial dan peran setiap orang dalam jejaring kehidupan bersama yang berharga. Selanjutnya yaitu unsur-unsur peranata sosial.
Nah, unsur-unsur pranata sosial ini ada beberapa. Yang pertama yaitu kaidah atau norma. Nah, kaidah dilihat bentuk mengatur dan menyelaraskan hubungan sosial di masyarakat. Nah, mereka melindungi dan menjamin hak dan kewajiban setiap orang. Nah, menurut Prof. Notonogoro, norma sosial yang ada di masyarakat terdiri dari norma agama, norma adat dan kebiasaan, norma kesusilaan dan kesopanan, dan norma hukum. Itu lembaga sosial. Nah, lembaga sosial juga bisa juga disebut sebagai lembaga kemasyarakatan. Nah, lembaga ini adalah kelompok organisasi yang mengatur cara orang berhubungan satu sama lain dan mencapai keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yang ketiga yaitu aparat penegak ketertiban masyarakat. Mengeluarkan hukum adalah tanggung jawab pemegang otoritas manusia menghancurkan satu sama lain pada tahap kehidupan prahukum, prasosial atau praalamiah. Nah, karena menurut Hobbes untuk menghentikan keadaan seperti itu ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah berfungsi hukum yang menurut Hobbes berfungsi untuk menegakkan ketertiban. Syarat kedua yaitu berkaitan dengan prasyarat internasional atau struktur yang diperlukan. Selanjutnya yaitu karakteristik pranata sosial. Nah, pranata sosial memiliki beberapa fitur yang membedakan dari sistem norma lainnya. Beberapa fitur ini ada memiliki simbol, memiliki tata tertib dan tradisi, memiliki ideologi, dan juga memiliki daya tahan, memiliki usia yang lebih lama, dan juga memiliki alat kelengkapan. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam pranata sosial. Nah, pranata sosial ini berbeda-beda tergantung pada kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan menjadi semakin besar dan kompleks. Semakin berkembang masyarakat, semakin banyak pranata yang muncul. Para ahli sosiologi telah membagi jumlah pranata itu berdasarkan fungsinya, seperti pranata untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu fungsi dan tujuan. Nah, fungsi dan tujuan pranata sosial pada dasarnya merupakan seperangkat norma sosial dengan maksud dan tujuan yang sama dengan norma sosial. Tujuan utama pranata sosial tidak hanya untuk memastikan bahwa kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara memadai, tetapi juga untuk memastikan bahwa kehidupan sosial masyarakat berjalan dengan baik dan sesuai dengan norma-norma. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu pengertian dan integrasi masyarakat. Nah, proses di mana individu atau kelompok ini latar belakang sosial, budaya atau ekonomi yang berbeda atau beragam berinteraksi, beradaptasi dan menyatu menjadi satu kesatuan yang lebih besar dalam suatu masyarakat tersebut. Integrasi masyarakat. Nah, integrasi masyarakat adalah dasar dari keberagaman yang sehat dan inklusif dalam suatu komunikasi. Integrasi masyarakat atau yang disebut juga integrasi sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti menghubungkan hal-hal hingga menjadi satu kesatuan. Kata kesatuan mengacu pada berbagai macam komponen yang berinteraksi satu sama lain.
Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya